Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami mahasiswi Universitas Teknologi Digital Program Studi Manajemen S1. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil studi kelayakan pengembangan variasi produk makanan pada coffee shop Temani Senja. Yang mana studi kelayakan bisnis ini disusun oleh kami, kelompok 2 kelas C6, yang beranggotakan Asyifa Nurdayanti, Dwi Haira, Fauzan Nur Anzaini, Fitria Dwi Ayuntias, Mega Salsabila. Pemaparan ini merupakan tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Fitria Dwi Ayuntias. Baik, terima kasih. Di sini ada profil perusahaan. Temani Senja Kopi merupakan usaha yang bergerak di bidang kopi shop. Bisnis ini berdiri pada tahun 2018 yang beralamatkan di Jalan Sukagali, nomor 68, Kelurahan Cipedas, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Pemilik dari coffee shop Temani Senja yaitu Muhammad Fadlan, yang bisa disebut Kak Anyo. Coffee shop Temani Senja dikelola secara langsung oleh pemiliknya. Beliau terlibat dalam berbagai peran mulai dari barista, dapur, hingga bertanggung jawab atas aspek keuangan sebagai kasir dan mengelola pemasaran khususnya dalam bidang digital marketing. Keseluruhan operasional bisnis, baik dari segi produksi, keuangan, hingga pemasaran ditangani oleh pemiliknya. Next. Di sini ada filosofi logo. Logo pada Cafe Temani Senja dapat mencerminkan kehangatan, keramahan, dan keunikan. Sebagai contoh elemen desain seperti cangkir kopi yang memancarkan web-web ke atas dapat simbolis tentang pengalaman kopi yang mendalam dan memikat. Warna hangat seperti coklat atau krem bisa menunjukkan kenyamanan seperti sentuhan artistik atau elemen vintage dapat mengapresiasikan keunikan dan keaslian kafe tersebut. Next. Di sini ada waktu operasional coffee shop Temani Senja. Temani Senja Kopi bukanya dari hari Selasa sampai Sabtu jam 2 sampai jam 9. Berlokasi di Jalan Sukagali. Sedangkan hari Minggu dari jam 8 sampai jam 12 bertempatan di Taman Cibening. Untuk hari Senin itu libur. Next. Di sini ada sistem produksi. Sistem produksi dari coffee shop Temani Senja dapat dikategorikan sebagai jenis produksi sendiri. Dan di sini ada pola produksi. Coffee shop Temani Senja menerapkan pola produksi by order, yang berarti mereka memproduksi kopi secara langsung sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan yang terakhir ada sistem penerimaan pesan. Sistem penerimaan pesan pada coffee shop Temani Senja mencakup dua opsi utama, yaitu sistem delivery dan day-in. Next. Di sini ada target pasar berdasarkan segmentasinya, demografi dari usia 5 sampai 80 tahun, baik itu pelajar ataupun bukan, statusnya belum menikah atau sudah menikah, kalangannya semua kalangan. Dan geografiknya di lokasi Bandung sekitarnya, kota dengan penduduk yang aktif dan giat dalam aktif seperti halnya area sekolah, perkantoran, atau area produktif lainnya yang senantiasa untuk mengonsumsi kafein, minuman, atau makanan. Dan psikografik, hobi, kuliner, makanan, manis atau minuman, behavioral karena produk yang dijual ialah makanan sehat dan praktis. Tak kopi Temani Senja memiliki ciri khas sendiri, maka banyak orang yang berminat terhadap produk Temani Senja Coffee. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Asyifa. Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisis SWOT pada coffee shop Temani Senja. Sebelumnya, analisis SWOT itu merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif, yang memberi gambaran. Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan
sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Analisis SWOT, SWOT itu merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Kekuatan dari coffee shop teman senja yaitu harganya terjangkau, yang mampu diraih oleh semua kalangan. Harga ini termasuk kelas menengah untuk jenis kopi yang berada di pusat kota. Selain itu, kekuatannya adalah kualitas kopi. Sumber bahan baku yang diperoleh serta cara pembuatan kopi ditemani senja berbeda karena membuatnya secara manual. Sedangkan di coffee shop lain terkadang menggunakan mesin dan bisa dan bisa jadi hal itu mempengaruhi rasa dari biji kopi tersebut. Eee, yang ketiga adalah lokasi yang berada di pusat kota serta mudah untuk ditemui. Kelemahan dari coffee shop teman senja yaitu pilihan menunya yang terbatas, sehingga dapat menghalangi pelanggan mencari beragam pilihan makanan. Selain itu, kelemahannya adalah fasilitas, seperti CCTV, Wi-Fi, yang belum tersedia di teman senja. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang belum efektif. Peluangnya, kolaborasi dengan bisnis atau acara lokal untuk meningkatkan exposure, memperluas menu untuk memasukkan item trendy atau musiman, menerapkan program loyalitas untuk mempertahankan dan menarik pelanggan, dan menggabungkan praktik ramah lingkungan untuk menyelaraskan dengan tren keberlanjutan yang sedang berkembang. Yang terakhir adalah threat, ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat dari rantai kopi yang sudah mapan. Yang kedua, fluktuasi harga biji kopi berdampak pada margin keuntungan dan mengubah preferensi konsumen terhadap pilihan minuman yang lebih sehat. Next. Selanjutnya, innovation. Strategi yang disarankan berdasarkan analisis SWOT tersebut melibatkan beberapa aspek, termasuk peningkatan layanan dan strategi pemasaran. Perluasan ruang kafe dan penambahan fasilitas seperti Wi-Fi dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Selain itu, upaya pemasaran online dan kerjasama dengan komunitas lokal dapat meningkatkan visibilitas dan daya tarik kafe. Selanjutnya, rencana pengembangan. Rencana pengembangan menurut kami ialah dari segi produk. Karena pada teman senja hanya ada makanan yang berupa roti dan itu pun hanya hasil dari collab. Sehingga, menu makanan di coffee shop teman senja itu sangat terbatas. Maka dari itu, kami akan menginovasi dalam hal segi makanan agar dapat bertahan untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Next. Inovasi makanan, pengembangan produk makanannya ada 3. Yang pertama spaghetti. Spaghetti merupakan jenis pasta yang panjang dan tipis. Pasta ini biasanya terbuat dari campuran tepung, gandum dan air meskipun ada pula varian yang menggunakan semolina atau tepung gandum keras. Nah, spaghetti ini berasal dari Italia dan merupakan salah satu jenis pasta paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Yang kedua ada waffle, yang merupakan hidangan yang terbuat dari adonan tepung yang dicetak dalam cetakan khusus berpola yang disebut waffle. Waffle ini sering disajikan sebagai sarapan atau hidangan pencuci mulut dan dapat disajikan dengan berbagai macam topping atau saus, sehingga waffle ini akan cocok dibarengi dengan minuman kopi. Yang terakhir ada macaroni scotto. Adalah hidangan yang umumnya terdiri dari makaroni yang dimasak, dicampur dengan saus atau campuran telur dan susu, kemudian dipanggang hingga matang. Nah, hidangan ini biasanya menggabungkan makaroni dengan bahan-bahan lain seperti daging, keju, saus tomat, dan sayuran. Varian makaroni ini dapat bervariasi tergantung pada bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya, dalam menunjang pengembangan bisnis pada Temani Coffee, diperlukan perencanaan untuk melengkapi struktur organisasinya, yang mana dibutuhkan beberapa posisi. Yang pertama barista untuk meracik kopi sesuai pesanan yang diterima, melayani pelanggan serta memberikan rekomendasi menu kepada pelanggan. Yang kedua juru masak membuat makanan sesuai standar resep, menjaga peralatan masak dan kebersihan dapur. Yang ketiga kasir melakukan proses pembayaran setiap pembelian, mengelola transaksi keuangan secara akurat dan efisien. Yang terakhir itu adalah digital marketing,
mengatur dalam hal pemasaran seperti membuat ads atau iklan untuk di-upload di sosial media, memposting makanan atau minuman secara rutin, membuat konten yang menarik untuk pelanggan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, analisis potensi pasar. Yang pertama, produk substitusi. Untuk tetap bersaing, teman senja harus mempertimbangkan inovasi dalam menu, memberikan pengalaman pelanggan yang unik, atau berfokus pada aspek-aspek lain seperti kebersihan, kualitas produk, dan layanan pelanggan, dan penggantian atau persaingan dengan produk substitusi dapat dipengaruhi oleh preferensi konsumen, tren pasar, dan keadaan ekonomi lokal. Selanjutnya, jenis kebutuhan produk. Kategori kebutuhan terhadap produk pada coffee shop teman senja, yaitu kebutuhan dasar seperti kopi, teh, dan minuman dasar. Yang kedua, variasi dan inovasi, karena konsumen mungkin mencari variasi seperti espresso, cappuccino, latte, dan lainnya. Selanjutnya, minuman khusus atau inovatif yang menarik perhatian, lalu pelayanan, interior yang menarik dan atmosfer yang ramah, promosi dan diskon, dan kreativitas dalam presentasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzan Nur Anzaini. Baik, di sini saya akan menjelaskan demand estimation. Permintaan pasar adalah suatu proses pengukuran yang berdasarkan hasil kuantitatif dan tingkat akurasinya dihitung berdasarkan angka yang didukung oleh daya beli. Dengan kata lain, estimasi permintaan adalah penentuan jumlah produksi permintaan yang dihasilkan oleh perusahaan pada setiap tahunnya. Peramalan penjualan menggunakan metode regresi linier sederhana untuk mengetahui peramalan penjualan minuman. Berikut estimasinya. Next. Di sini terdapat estimasi permintaan. Nilai koefisien korelasi tersebut hasilnya 0,970, yang artinya nilai tersebut negatif karena adanya korelasi yang berlawanan arah. Karena R bergerak antara -1 dan +1, yang artinya positif. Next. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dapat dilihat di sini ada freezer, grinder coffee, blender, gelas, mesin cup, milk chain, meja dan kursi, mesin kopi, boiler, laptop, dan total dari keterangan di atas yaitu 49.563.000. Next. Yang kedua ada sumber permodalan dan biaya modal. Sumber modal dari keseluruhan usaha dikeluarkan oleh pemilik usaha sendiri dan tidak ada campur tangan dari pihak lain. Sampai saat ini belum ada yang berminat berinvestasi di kedai Manis Senja Coffee. Di sini terdapat modal kerja operasi dengan total biaya bahan baku 87.255.000. Next. Selanjutnya total biaya tenaga kerja langsung yaitu 19.500.000 dan total biaya produksi yaitu 106.755.000. Serta total biaya administrasi umum dan penjualan yaitu 36.470.400 perak. Sehingga dijumlahkan yaitu 143.225.400 perak. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi arus kas pendapatan. Yang dimana ini kita baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi arus kas, yang dimana kami memasukkan 5 tahun ke depan dari 2003 sampai 2007. Dari persediaan awal, biaya produksi, hingga akhirnya menetapkan harga pokok produksi pada tahun di sini saya Dwi Kaira akan menjelaskan mengenai prediksi arus kas pendapatan, yang dimana kita memasukkan 5 tahun jangka waktu untuk kedepannya dari 2003 sampai 2027. Pada persediaan awal hingga kita dapat menentukan harga pokok produksi, yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp117.430.500, sedangkan 2024 yaitu sebesar Rp129.173.550, 2025 Rp142.090.905, 2006 Rp156.299.996, hingga pada 2027 menghasilkan HPP sebesar Rp171.929.995. Nah, nextnya. Selanjutnya ada prediksi arus kas pendapatan yang lanjutan mengenai harga pokok penjualan per 31 Desember 2023, yaitu harga pokok penjualan berkisar di antara pada tahun 2023 yaitu sebesar sama tuh perhitungan 10 menit lagi. Dalam akumulatif perhitungan yang sudah kita hitung tadi menghasilkan analisis kelayakan, disebut dengan tabel payback period, yang berarti asumsi syarat pengembalian dalam jangka waktu 5 tahun. Dari tahun ke 0, arus kas bersih yaitu sebesar Rp49.563.000, dengan arus kas kumulatif Rp49.563.000 dengan arus kas bersih dan arus kas kumulatif yang sama, sehingga dalam jangka tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5 mengalami kenaikan seperti pada tabel berikut. Sehingga dihasilkan PP atau yang disebut dengan kurang dari waktu investasi sehingga pengembangan usaha dikatakan layak, yaitu selama 3 tahun 10 bulan. Di sini terhitung sebesar Rp200.885,95 atau kita bulatkan menjadi 1,81. Dengan artian tabel payback period ini menghasilkan investasi pengembangan atau yang bisa dikatakan dengan usaha ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Mega. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu profitability index. Profitability index itu dari tahun pertama yaitu 34.899.725 perak. Ya, dan tahun kedua 170.04.356 perak. Tahun ketiganya 207.028.9385 perak. Tahun keempatnya 255.925.15464 perak. Dan tahun kelimanya 309.543.475.46 perak. Dalam jumlahnya
Semuanya itu adalah 976.401.650.19 perak. Maka PI lebih dari 1 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. PI di sini yaitu hasilnya 5,87. Next. Ini net present value, yaitu dari tahun pertama value. NPV positif sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Berikut NPV-nya yaitu NPV pertamanya jumlahnya 662.431.614 perak. Next. Selanjutnya internal rate of return. Di sini IRR-nya sama dengan 5 ditambah 4,67 sama dengan 9,67%. IRR berada di antara NPV 1 dan NPV 2 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Next. Berikut selanjutnya itu break even point. BLP unit total biaya tetap atau harga jual unit produk dikurangi biaya variabel setiap unit produk. BLP rupiah dengan total biaya tetap atau margin kontribusi per unit dikali harga per unit. BEP biaya tetap biaya tetap biaya tetap tahun pertama yaitu 40.022.400, yang tahun kedua 44.390. Ya. Break even point yaitu ada biaya tetap yang tahun pertama yaitu 40.022.400 rupiah, yang tahun kedua 44.379.600 rupiah, tahun ketiga 48.277.520 rupiah, sampai dengan tahun ke-5 yaitu 58.415.815 rupiah. Adapun biaya variabel total tahun yang pertama yaitu 117.430.500 rupiah, tahun kedua 129.173.550 rupiah, tahun ketiga 104.090.905 rupiah, sampai dengan tahun kelima 171.999.995 rupiah. Adapun BP unitnya yaitu 2.601 sampai dengan 4.166. Adapun BEP rupiahnya dari tahun ke-1 45.916.890 rupiah, tahun kedua 50.243.109 rupiah, tahun ketiga 53.960.408 rupiah, tahun keempat 58.895.741 rupiah, dan tahun kelima yaitu 64.029.905
Rp997. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis yang melibatkan evaluasi berbagai aspek seperti potensi pasar, keuangan, operasional, dan pemasaran yang telah dilakukan, coffee shop Semanggi Senja dianggap layak untuk dikembangkan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa bisnis tersebut memiliki potensi untuk terus tumbuh dan melayani pelanggan dengan optimal. Coffee shop Semanggi Senja memiliki peluang positif untuk sukses dan berkembang. Langkah selanjutnya dapat melibatkan perencanaan strategi untuk pengembangan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas, ekspansi lokasi, atau diversifikasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tunggu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.